Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom, haleluya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu tetap ada dan mengalami kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah doa dan puasa kita secara online pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku menara yang teguh.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam hadirat. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah angkat tanganmu dan katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan hidup tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa merasakan hadirat Tuhan di ibadah dua puasa kami hari ini. Kami bersyukur bisa bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan. Kami bersyukur karena kami boleh bergembira bersama Tuhan pada saat ini. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh menyampaikan syafaat kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap doa dan seruan umat-Mu. Engkau juga Tuhan yang menjawab setiap doa dan seruan umat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Engkau curahkan bagi negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk seluruh staf kabinet, para anggota legislatif, seluruh pemimpin kami di sipil maupun militer, seluruh kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan biarlah melalui doa yang disampaikan oleh umat-Mu ini Tuhan,
para pemimpin kami ini bersukacita dan dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan mereka. Sehingga hasil pekerjaan dari para pemimpin kami ini Tuhan sungguh-sungguh membawa kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta para wakil. Tuhan berkatilah hamba-hamba Umui ini Tuhan. Pakai secara luar biasa khususnya untuk membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan biarlah meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pakai seluruh anggota keluarga dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi pewarta Injil, untuk memenangkan banyak jiwa khususnya di era Pentakosta ketiga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Johan Makmur dengan Ibu Rebeka sebagai Ibu Gembala. Tuhan berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Betapa Engkau tahu Tuhan kami mengasihi hamba-Mu ini, menghormati hamba-Mu ini sebagai hamba-Mu yang Kau pakai di Rayon 19 ini. Tuhan berkati gembala kami ini Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan yang dilakukan. Tuhan pakai secara luar biasa, beri kekuatan, beri hikmat yang daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus melindungi, menaungi dari hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Gembala kami ini. Engkau pakai seluruh anggota keluarga dari hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Anak cucu menantu semuanya diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati dan melindungi wakil gembala kami, Bapak Pendeta Hence dan Bapak Rudi. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa Tuhan. Semua anggota keluarga juga Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau perlengkapi mereka untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh gembala cabang yang ada di GBI Rayon 19 ini, gembala ranting, seluruh gembala kul, seluruh pelayan jemaat Tuhan. Biarlah kami semuanya sepakat untuk melayani Tuhan, sepakat untuk mengikuti rencana arahan Tuhan. Kami sehati sepikir untuk pelayanan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan diberitakan. Berkati kami semua jemaat di GBI Rayon 19 ini Tuhan, semakin hari semakin mengerti betapa hebatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai kami umat-Mu yang ada di GBI Rayon 19 ini Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik, mengenapi amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Tuhan Engkau berkati Tuhan, besok diadakan ibadah raya di setiap gereja Tuhan yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap umat yang mendengar seruan dan panggilan untuk beribadah, mereka mendengar tuntunan Roh Kudus sehingga mereka dengan penuh sukacita datang untuk bersekutu, melayani dan meninggikan nama Tuhan, mendengarkan tuntunan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati setiap para pelayan yang melayani, Kau berkati semua yang dipergunakan dalam ibadah. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bapak PDP Hendrik Salim. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan, kuasa Roh Kudus menaunginya. Kau pakai secara luar biasa untuk pemberitaan kabar baik. Berkati seluruh anggota keluarga dari hamba-Mu ini Tuhan. Pakai keluarga Bapak Pendeta Hendrik Salim ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk berkat yang kami terima hari ini. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, media-media sosial yang ada. Puji Tuhan, saya berdoa kita semuanya boleh dalam keadaan sehat dan baik, agar ketika kita menerima firman Tuhan, kita bisa juga menerimanya dengan baik, kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang hidup yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di hari-hari yang boleh kami lalui.
Sehingga kami saat ini boleh dalam keadaan sehat, kami kuat Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah doa dan puasa hari ini Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan memberikan urapan yang baru kepada hamba-Mu, memberikan suatu pencerahan Tuhan kepada kami semuanya. Sehingga setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan itu kami boleh mengerti, kami boleh belajar dan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan diri, membuka hati kami agar kami semuanya boleh memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mendengarkan firman ini bersama-sama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya senang hari ini boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tema saya hari ini adalah tentang pemimpin yang bijaksana. Kenapa tema ini saya pilih? Karena cukup banyak ayat-ayat yang di Alkitab yang merujuk bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana seturut kehendak Tuhan itu tentu tidak semudah seperti apa yang kita bicarakan. Tentu ada proses-proses, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Baik, kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan pemimpin itu. Sebelum kita masuk terlebih jauh, kita akan berbicara dulu tentang seorang pemimpin. Ketika kita mendengar kata pemimpin, terbayang di pikiran kita bahwa pemimpin itu adalah seorang atasan, seorang imam, seorang pelopor, atau orang yang memimpin. Dan banyak pengertian-pengertian yang kita lihat, kita bisa di artikel-artikel apa yang dimaksud dengan pemimpin itu. Di dalam tulisan yang pernah saya baca di dalam satu artikel yang ditulis oleh dosen UGM, dia mengatakan bahwa pemimpin itu adalah agen perubahan. Agen perubahan yaitu di mana seseorang bertindak mempengaruhi orang lain lebih besar daripada orang lain mempengaruhi dirinya. Artinya seorang pemimpin itu dia mempunyai pengaruh lebih besar untuk merubah orang lain daripada orang lain merubah dirinya. Jadi paham ya bahwa pemimpin itu adalah orang yang mempunyai pengaruh lebih besar kepada orang lain daripada dibandingkan orang lain mempengaruhi dirinya. Itu yang dikatakan oleh seorang penulis dosen UGM yang bernama, saya agak lupa mungkin Bas BM itu. Kemudian banyak lagi pengertian-pengertian pemimpin yang kita dapatkan di dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh banyak orang gitu. Jadi yang jelas seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan atau yang mempunyai kelebihan, kepintaran untuk memanage di dalam suatu kelompoknya atau di dalam suatu perusahaan yang dia pimpin untuk menghasilkan suatu produk yang baik dengan tujuan bersama. Jadi itulah yang kira-kira yang dimaksud dengan pemimpin. Jadi hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan pemimpin yang Tuhan kehendaki. Kalau pemimpin-pemimpin yang pengertian-pengertian dunia, kita tahu semuanya bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Tapi bagaimana dengan pemimpin yang Tuhan inginkan kita sebagai anak Tuhan? Pemimpin itu dengan gaya kepemimpinan itu, pemimpin itu ada mempunyai makna yang berbeda ya. Kepemimpinan itu adalah gaya orang untuk memimpin. Walaupun mempunyai kata dasar yang sama,
tapi mempunyai makna yang berbeda. Kepemimpinan adalah gaya, pemimpin itu adalah orangnya. Jadi di dalam kepemimpinan ini saya membagi dua. Gaya kepemimpinan seseorang itu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang bersifat transformasional. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat transaksional. Apa ini maksud dengan kepemimpinan yang bersifat transformasional? Kepemimpinan yang bersifat transformasional ini ada kepemimpinan yang lebih banyak memberikan sentuhan manusia. Misalnya kepemimpinan yang lebih banyak berorientasi kepada kecerdasan manusia itu untuk meningkatkan pertumbuhan kualitas daripada manusia itu, daripada anggota-anggota kelompoknya. Kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada untuk meningkatkan spiritual dari anggota-anggotanya. Jadi sifatnya itu adalah sentuhan kepada manusianya. Jadi kepemimpinan dengan gaya transformasional ini bukan saja memberikan keuntungan-keuntungan secara nyata kepada kita, tapi juga memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak nyata. Seperti peningkatan kecerdasan, peningkatan kualitas manusia itu. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan dengan gaya transformasional. Yang kedua adalah kepemimpinan yang bersifat transaksional. Kepemimpinan yang transaksional ini memiliki pengertian kepemimpinan gaya, adanya pertukaran kontrak imbalan untuk yang dilakukan oleh bawahan untuk kinerja-kinerja yang baik. Jadi ketika pemimpin ini memberi arahan kepada anggota-anggotanya, anggota-anggotanya dituntut untuk memberikan kinerja yang baik di dalam kelompok, di dalam perusahaannya. Dia mempunyai kewajiban untuk memberikan produk-produk yang bagus. Sehingga kelompoknya itu atau perusahaan yang dipimpinkannya atau lingkungan yang dia pimpin itu mempunyai kualitas yang baik. Jadi ada imbalan. Ada imbalan. Dan kepemimpinan transaksional ini kita bagi juga dalam dua. Yang pertama kepemimpinan yang bersifat active management by expectation atau manajemen dengan pengecualian secara aktif. Di sini pemimpin itu bertindak secara aktif untuk mengontrol anak buahnya, anggota-anggotanya, melihat kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ada aktifnya pemimpin ini untuk melihat kekurangan ini untuk diperbaiki. Jadi pemimpin di sini kelihatan dia sangat aktif melihat kepada seluruh aktivitas anggotanya dan lalu diadakan perbaikan. Kemudian juga ada gaya kepemimpinan passive management by expectation atau manajemen dengan pengecualian secara pasif. Di mana gaya pemimpin ini itu turun ke lapangan ketika dia melihat ada kesalahan. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Dan itu harus segera diperbaiki. Jadi pemimpin ini turun ke lapangan ketika ada masalah. Ketika ada kesalahan di dalam keanggotaannya. Sehingga menghasilkan produk-produk yang tidak bagus. Disitulah pemimpin ini baru turun ke lapangan untuk memperbaikinya. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan itu yang disebut dengan laissez-faire, yaitu perilaku para pemimpin untuk menghindari pembuatan keputusan atau melepaskan tanggung jawab mereka. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini adalah gaya kepemimpinan yang cuek. Dia membiarkan saja perusahaannya, kelompoknya, atau lingkungan itu berjalan seapa adanya. Jadi kalau terjadi masalah, seolah-olah dia tidak memiliki tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa
menilai pemimpin yang bagaimana, yang seharusnya yang lebih baik. Jadi gaya kepemimpinan ini, kalau menurut penulis artikel itu, yang baik adalah ketika gaya kepemimpinan transformasional itu digabung dengan gaya kepemimpinan transaksional. Jadi ada hubungan timbal balik antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Jadi tidak monoton, tidak searah. Ada hubungan yang timbal balik. Ada suatu korelasi gitu antara pemimpin dengan yang dipimpin. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin yang dikehendaki Tuhan itu pemimpin yang bagaimana? Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah contoh utama dari sebuah kepemimpinan yang baik. Terutama di dalam caranya bertindak. Yesus di dalam memimpin mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 14-15 itu dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15 dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi seperti yang kita sampaikan di atas, bahwa kepemimpinan yang Yesus lakukan itulah kepemimpinan yang penggabungan dari transaksional dan transformasional itu. Jadi Yesus juga memberikan contoh perubahan untuk meningkatkan kualitas manusia itu. Dan juga Yesus menuntut ada perubahan, pertukaran imbalan yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama itu. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang ya, kita sering diperhadapkan dengan pemimpin yang tidak bijaksana. Sering kadang-kadang kita lihat pemimpin itu melakukan tugasnya untuk mendapatkan pujian. Untuk mendapatkan pujian orang mengatakan bahwa dia adalah baik. Padahal di dalam Alkitab, seorang pemimpin yang baik itu bukanlah pemimpin yang mengharapkan pujian dari setiap orang yang mendengarnya. Tetapi biarlah setiap apa yang kita lakukan itu berorientasi kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, itu orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pemimpin yang melakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu pemimpin yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita. Tuhan kita menghendaki pemimpin yang terus berorientasi kepada Tuhan. Bukan untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang Farisi ahli Taurat yang menyampaikan Injil, Yesus pernah berkata, turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Nah, dalam hal ini Yesus sudah memperlihatkan suatu kebijaksanaan. Yesus mengatakan bahwa turutilah apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan turuti apa perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tapi Yesus juga menghargai orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu sebagai orang otoritas yang punya pengetahuan tentang Alkitab. Dengan mengatakan turutilah apa yang mereka ajarkan. Jadi dalam hal ini Yesus juga menghargai. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan dalam kepemimpinan Yesus. Jadi kadang-kadang kita
Sering. Banyak orang ketika melihat yang berbicara di depan, kadang-kadang orang itu berkata, siapa itu? Siapa pembicaranya? Padahal Tuhan mengajarkan kita, turutilah apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan. Tetapi jangan ikuti apa yang dia perbuat. Jadi kita paham ya. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah pemimpin itu identik dengan kekuasaan, uang, fasilitas, atau kenikmatan? Kalau kita merujuk kepada Alkitab itu, maka seorang pemimpin tidak harus identik dengan semuanya itu. Yesus memiliki 12 orang murid. Tapi ketika Yesus melakukan mukjizat, banyak orang mengikuti Yesus. Berbeda dengan Gamaliel yang punya murid ratusan. Jadi apa yang poinnya di sini? Apa yang menjadi kompetensinya sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak yang positif kepada orang yang mendengarnya. Bukan berdasarkan kepada jumlah orang yang pengikutnya. Jadi ketika Yesus melakukan mukjizat, orang secara otomatis mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kesuksesan, kalau uang, uangnya datang dari mana? Murid Tuhan Yesus hanya 12 orang. Tapi ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, sekali datang 5.000 orang. Jadi berbeda dengan kepemimpinan-kepemimpinan yang kita lihat di dunia ini. Itulah yang dimaksudkan dengan kepemimpinan pemimpinan yang sejati, itulah pemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kepemimpinan yang sejati itulah kepemimpinan yang bisa melakukan perubahan di dalam hidup orang lain. Dan justru bisa menggenapi setiap rencana Tuhan. Melalui hidup kita, kerajaan Allah itu juga tergenapi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 4 ciri kepemimpinan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Kepemimpinan yang kita pelajari hari ini adalah kepemimpinan Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bukan hal yang mudah ya untuk mencari seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita banyak lihat hari-hari ini, banyak pemimpin yang sombong, banyak pemimpin yang lupa diri, banyak pemimpin yang terlibat dengan korupsi, kejahatan-kejahatan, pidana-pidana, kejahatan pidana lainnya. Itu bisa kita lihat dari media-media yang ada. Bahkan ada pemimpin yang ketika disalami menghindar, tak mau bersalaman. Apakah pemimpin yang seperti ini yang kita inginkan? Apakah pemimpin seperti ini yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemimpin yang berdasarkan perjalanan pengalaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam kitab Keluaran 32 ayat 11 sampai 14 itu diceritakan bagaimana Musa membujuk Tuhan supaya jangan menghukum bangsa Israel ketika bangsa Israel bersungut-sungut di sepanjang perjalanannya sehingga mengakibatkan murka Tuhan. Bagaimana Musa mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Abraham untuk memberkati semua turunan Abraham. Nah, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel. Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel. Jadi kelihatan di sini bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang mau berkorban untuk orang
bangsa Israel untuk orang lain. Ketika itu di mana bangsa Israel membuat Tuhan sangat murka, membuat Allah-Allah yang lain, seperti membuat patung lembu dari emas. Itu yang mereka sembah. Dan mereka minta supaya mereka dikembalikan lagi. Kenapa mereka harus mati di tanah ini, di perjalanan ini. Seolah-olah Tuhan menghendaki kematian dari mereka. Disitulah Musa melayani mereka. Musa minta kepada orang Israel supaya mereka mentaati Tuhan. Musa membuat perjanjian bahwa kalau mereka mentaati Tuhan, Tuhan akan mengampuni mereka. Disinilah kita lihat kepemimpinan Musa yang mau melayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Yesus mati, bangkit untuk menebus dosa manusia. Stefanus mati untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah hari-hari ini kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang mau melayani? Mari kita renungkan. Karena seorang pemimpin Kristen adalah pemimpin yang melayani, baik di gereja maupun di luar gereja. Jadi kita melayani bukan di gereja ini saja. Ketika kita di luar, apapun yang kita perbuat, itu harus terus memuliakan nama Tuhan. Kita harus terus berorientasi kepada Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi banyak yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita ini. Apakah di dalam setiap perbuatan kita, kita sudah melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan, kita bersyukur. Tuhan terus menuntun kita di dalam jalan-jalan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mau menjadi pemimpin yang besar kalau keluarga kita aja tidak bisa kita pimpin? Ada anak-anak. Saya juga pernah baca cerita, ada seorang pemimpin yang pintar, bijaksana, mati bunuh diri karena dia gagal memimpin rumah tangganya. Anak-anaknya gagal dipimpin untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita harus belajar mulai jadi pemimpin di rumah kita masing-masing. Semua kita jadi pemimpin. Mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu. Hamba, bukan bos. Bukan bos. Kita tahu Tuhan adalah pemimpin dari semua pemimpin. Tuhanlah yang memberikan panggilan. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada kita. Tuhanlah yang memberikan hikmat, peluang dan anugerah kepada kita. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya itu dengan penuh rasa syukur. Karena kita dipercayakan oleh Tuhan. Jangan sombong dengan kelebihan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena semuanya itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk menjadi pemimpin yang melayani itu tidaklah mudah. Diperlukan proses penyertaan Tuhan dalam mengawal perilaku kita itu. Di dalam 1 Yohanes 2:16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini mempertegas bahwa di dunia ini penuh dengan keinginan daging, penuh dengan keinginan mata, yang membuat kita semakin jauh lupa kepada Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Jadi kita harus ingat bahwa dunia penuh dengan keinginan daging, keinginan mata yang bisa membuat kita lupa dengan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita.
Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi hamba. Di dalam Matius 23 ayat 24 juga dikatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi seperti pepatah yang mengatakan bahwa semut di seberang pulau itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata kita tidak lihat. Artinya kita lebih banyak introspeksi diri. Jangan suka melihat kesalahan orang. Kita lebih banyak melihat diri kita dulu. Apakah kita sudah berlaku benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan seperti pepatah ini. Kesalahan orang yang lain kecil, yang kecil-kecil itu kita lihat. Sementara yang kita aja yang kita lakukan tiap hari itu kita tidak lihat. Jadi itu yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Musa ini juga menerima 10 perintah Allah. Dia taat melakukannya. Dan ini disampaikan juga kepada bangsa Israel. Agar bangsa Israel taat juga melakukannya. Jadi seorang pemimpin itu juga punya otoritas. Dan ketika dia tunduk kepada otoritasnya, maka bawahannya juga tunduk kepada kita. Jadi masing-masing kita ini punya otoritas. Jangan anggap kita lah yang paling tinggi. Karena di atas kita masih ada otoritas kita. Kemudian gaya kepemimpinan Musa yang kedua itu adalah kepemimpinan yang mau bekerja sama. Yang mau bekerja sama. Di dalam kitab Keluaran 18:24 itu sampai 25 dikatakan bahwa Musa mau menerima saran dari mertuanya, Yitro. Ketika Musa bekerja siang malam, capek itu, Yitro memberikan saran kepada Musa bahwa bentuklah kelompok-kelompok, ada pasukan, kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10. Agar pekerjaan-pekerjaan Musa itu bisa lebih sistematis. Jadi dibentuklah manajemen yang praktis. Sehingga setiap permasalahan yang terjadi di dalam anggota-anggotanya itu bisa tertangani. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengurus seluruh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam anggotanya. Jadi diberikan kepercayaan. Musa mau memberi percayaan kepada anggota-anggotanya. Jadi ada kerjasama antara pemimpin dengan anggota. Jangan semuanya kita yang handle. Tak akan bisa. Dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi kepemimpinan Musa yang seperti inilah kepemimpinan Musa yang mau bekerja sama dengan anggotanya. Sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa tertangani. Dan justru bisa menghasilkan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan Musa ini adalah gaya Musa ini mau berkorban. Bukan mengorbankan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Itu Musa datang kepada Tuhan untuk melakukan pendamaian. Bahkan Musa mengatakan bahwa kalau tidak biarlah namanya dihapus dari Alkitab ini. Coba kita bayangkan seorang pemimpin yang mau mengorbankan nyawanya. Itulah yang saya katakan tadi, hanya Tuhan Yesus yang bisa demikian. Musa juga demikian. Biarlah namanya dihapus dalam kitab kehidupan. Asalkan murka Tuhan itu tidak turun kepada bangsa Israel. Pemimpin yang seperti ini jarang kita temui. Jarang sekali. Apalagi hari-hari ini. Banyak pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi hari ini kita bisa belajar, saya sampaikan firman ini, kita bersyukur bisa introspeksi diri kita yang jadi pemimpin agar tidak seperti ini. Agar mau mengorbankan dirinya. Jangan jadi pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Yang bersalaman saja dengan anggota orang lain tidak mau. Puji Tuhan hari ini di gereja kita, GBI Rayon 19 ini, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan.
Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin ya Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, setiap permohonan yang kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Pasti suatu saat nanti Tuhan akan memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Orang-orang tua harus berkorban untuk anak-anaknya. Jangan sampai ada orang tua yang melantarkan anak. Kalau saya cerita anak saya, luar biasa. Tapi hari ini saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dengan anak saya tetap bertanggung jawab sampai dia dewasa nanti. Kalau saya tidak bisa mengajarnya langsung dengan kata-kata, saya berdoa. Sudah cukup banyak cara yang saya lakukan. Tapi saya tiap hari berdoa untuk anak saya yang terbaik. Biarlah Tuhan yang menuntun dia. Tuhan yang akan memegang tangannya. Tuhan yang akan menjaga melindunginya. Anak-anak jangan terus bersungut-sungut kepada orang tua. Seperti mental bangsa Israel di padang gurun. Ketahuilah bahwa orang tua itulah orang yang harus dihormati. Itu sudah tertulis di dalam 10 perintah Allah. Biarlah setiap pengorbanan yang kita lakukan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kerelaan hati membuat kita mau berkorban. Yang gaya kepemimpinan yang keempat adalah, yang dari Musa ini adalah melayani sampai akhir. Di dalam Bilangan 27 ayat 12-13 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Kemudian ayat 23 dikatakan juga, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perintahnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk meletakkan jabatannya, menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Bukan karena Musa tidak sanggup lagi. Bukan karena Musa itu sudah tua, tidak. Tapi Musa tunduk kepada otoritas Tuhan. Tidak banyak orang yang jadi pemimpin yang masa pemerintahannya itu belum selesai mau menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Bahkan Musa mengajarkan lagi Yosua untuk menjadi seorang pemimpin supaya dapat menggantikan dirinya. Musa berbesar hati untuk menyerahkan jabatan kepemimpinan kepada Yosua. Jadi ketika kita mungkin disuruh meletakkan jabatan kita oleh otoritas kita, cobalah berpikir positif. Mungkin itu ada rencana Tuhan yang lebih baik dari itu. Mungkin di tempat kita yang lama ini mungkin kita tidak bertumbuh. Berpikirlah secara positif bahwa semua itu ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu baik adanya. Jadi ketika kita diminta untuk otoritas kita, supaya kita meletakkan jabatan kita walaupun masa jabatan kita itu belum selesai, tetap berbesar hati, tetap bersyukur. Karena itu adalah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena seorang pemimpin yang baik itu rela menerima keputusan Tuhan atau tunduk kepada otoritasnya. Karena wibawa harga diri kita bukan terletak kepada jabatan, bukan terletak kepada harta, tapi terletak kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang pemimpin yang bijaksana. Biarlah kita semuanya boleh mengerti sedikit apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Tapi kiranya Tuhan menambah-nambahkannya agar pengertian kita bisa diperluas lagi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah boleh belajar tentang pemimpin yang bijaksana ini Tuhan.
biarlah Tuhan terus menambahkan pengertian-pengertian kami Tuhan, untuk kami menjadi pemimpin yang bijaksana sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan untuk kerajaan Allah itu boleh tergenapi di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus membimbing kami, menuntun kami supaya kami boleh terus ada di dalam jalan Tuhan itu. Sehingga setiap kami nantinya boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh sharing firman Tuhan siang hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak PDP Hendrik Salim yang sudah berbagi firman. Kiranya terus diberkati, jadi berkat diurapi. Banyak orang yang diberkati oleh kehidupan dan pelayanan. Mari kita terus memperkatakan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan berikan di dalam Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami naikkan kepada Tuhan yang selalu menjaga komunitas Rayun 19 melalui wadah yang ada, termasuk hari ini ibadah doa dan puasa Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menyegarkan jiwa kami kembali. Bahkan lawatan Tuhan juga datang sampai kepada kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal, menjadi umat Tuhan, diangkat menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya pengaruh kepemimpinan yang daripada Tuhan di dalam hidup kami akan membawa banyak perubahan, akan membawa banyak pemberdayaan, membawa banyak orang kepada Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, lebih daripada yang kami lakukan, Engkaulah yang melakukan lebih jauh daripada yang kami kerjakan ya Tuhan. Sehingga kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kepemimpinan kami semua. Hamba-Mu yang sudah melayani Bapak PDP Hendrik Salim, terus Tuhan berkati keluarga, pelayanan, pekerjaan usaha, semua pergumulan yang ada ya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan semuanya akan mendatangkan hal yang luar biasa yang daripada Engkau. Pertolongan, kasih setia, anugerah Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Ibu Lina, Pak Cuncun yang mengkoordinir wadah ini Tuhan. Sekiranya Tuhan terus memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang terus aktif di dalamnya, melayani melalui wadah ini. Terus Tuhan berkati Tuhan, sehingga wadah ini akan terus jadi berkat, dimanapun orang bisa mendapatkan Tuhan melalui wadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan.
kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah seluruh berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus anaknya, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara semua siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Hendrik Salim ya, Bu Res, Bu Lina, Pak Junjun.